Halo kawan Prima, bertemu lagi dengan saya Santi dalam Prima Woman Series. Narasumber kita kali ini adalah seorang Sri Kandi cantik yang sangat hebat. Cerita di balik kesuksesannya menaklukkan dunia perbankan patut diacungi jempol dan layak dijadikan inspirasi khususnya bagi kita kaum wanita. Beliau sudah mendedikasikan hidupnya selama puluhan tahun di Bank Sentral. Namun begitu, beliau tidak lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan sekaligus sebagai seorang ibu dari anak-anaknya. Penasaran seperti apa sosok narasumber kita kali ini? Saksikan terus Prima Woman Series edisi Sri Kandi Prima berikut ini. Assalamualaikum Ibu Maya. Waalaikumsalam Mbak Santi. Hai, udah saya tunggu-tunggu. Aduh, gimana ini ya? lagi tadi masuk ke rumah, aduh Susah. asri banget. Okay. Asri banget ngelihat kebun-kebun tamannya dan ternyata bener yang punya rumahnya lagi nata-nata. Ini pasti sentuhan dari Ibu langsung ini. Ini adalah hobi saya yang betul-betul saya ingin laksanakan di setelah pensiun ini. Oh iya ya Bu ya, tapi hobinya bener-bener nyata Bu hasilnya. Ya begitulah ya. Tertata rapi semua. Ini senang saja gitu Mbak Hobi Santi. ya, Bu, Sudah banyak waktu nih kelihatannya Ibu ya. Impian Ibu terwujud ya. Terwujud. Waktu itu kan cerita-cerita rumah yang asri, yang begitu di masa depan itu ya, berdua dengan suami di tempat yang sejuk begitu ya. Iya asri banget Bu, seneng banget. Terus ini tamannya bunga-bunganya, aduh Ibu banget sih. Ya, nah pokoknya ini Mbak Santi kalau lihat ya, mana yang berbuah, nah itu adalah tanaman Bapak. Tapi kalau yang berbunga dan juga hiasan, itulah dia tanaman Ibu. Itu yang kompak berbeda. dong, saling mengisi perpaduannya buah dan bunga. Benar, buah dan bunga, betul. Iya, ini lampu-lampunya juga lucu-lucu banget Bu. Nah ini Mbak Santi, ini memang saya ingin menciptakan suasana yang romantis di waktu malam gitu. Sehingga saya senang lampu itu dari bawah. Iya lampu tadi aku lihat lampu-lampunya unik, dari bentuknya bawah. beda-beda. Beda-beda, karena itu akan ada memendakkan cahaya yang romantis. Karena bentuknya beda, cahaya yang iya, keluar betul, jadi karena ada berbeda. yang garis-garis, ada yang bulat, ada yang lonjong itu. Pantulan Beda, cahayanya beda. beda. Wah, romantis pasti. Wah, aduh. makanya datanglah waktu malam. Iya, pengen ntar kapan-kapan mampir malam-malam biar ngelihat cahaya yang terpancar seperti apa, romantisnya Ibu seperti apa. Betul-betul senang banget senang. Aduh, seru-seru ya Bu ya. Gini aja sih tuh yang kuning-kuning saya petik-petikin gitu aja sih kerjaan tuh sekarang tuh bosan. Wah. Ternyata anggrek itu kalau diikat di pohon itu berbunga. Ini saya jadi senang. Tipsnya itu ya Bu ya. Tipsnya udahlah saya ikat-ikat aja ini sambil nunggu-nunggu. Ini mungkin ada bunga. Ada bunganya. Gitu, Oke. Senang, Bu, pengen ngobrol Ibu 36 tahun di Bank Sentral di Bank Indonesia. Pengen nanya Bu, sampai pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu ya sambil mampir ini cerita Ibu selama 36 tahun di Bank Sentral atau Bank Indonesia itu seperti apa? Oh baiklah, itu saya itu sekolah di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung ya. Itu pada tahun 79 Bank Indonesia itu go to kampus. Mencari siapa yang memiliki prestasi akademik lah gitu ya. Dan diberikan beasiswa sampai dengan selesai dan kemudian bekerja di Bank Indonesia. Dan Ibu Alhamdulillah terpilih gitu. Karena itu waktu itu pasti banyak kan pasti yang dari ikut. tingkat 1 sampai dengan tingkat 5 pada ikut. Dan saya waktu itu masih tingkat 1. Iya, tapi karena Ibu prestasi, Ibu coba, alhamdulillah rezekinya ada ya Bu ya. Alhamdulillah memang. Alhamdulillah. Awalnya itu. Kemudian pasti ada sosok yang memang berperan gitu kan, sehingga Ibu mengarahkan atau mungkin jalurnya ke situ. Kira-kira siapa Bu? Nah ini gini Bu Santi sebetulnya. Ayah saya itu kerja di Sarinah itu ya, di Sarinah pada waktu saya masih kecil lah SD gitu. Nah di Sarinah itu kan di Jalan Braga, Nah ayah saya kalau mengajak makan es krim gitu, itu adalah lewat ke Braga nomor 108, itu adalah Bank Indonesia. Nah sering ayah saya itu berhenti gitu ya, pegang saya, Yos, manggilnya Yos gitu, Yos. Yos harus kerja di sini. Apa itu Pak? Gitu saya gitu ya. Ini adalah Bank Indonesia. Jadi ini Bank Sentral. Begitu kata ayah saya belum ngerti SD gitu. Oh Bank Sentral. Ya ini pokoknya Bank Sentral ini berperan yang
betul-betul untuk negara kita ini, untuk Indonesia. mm-mm. Begitu saja ayah saya selalu Dari kecil udah dari ditanamkan kecil, Bank Sentral Bank dari Indonesia. kecil, dari kecil. Nah, Oke. itu dia Mbak Santi. Nah, kemudian ayah berhenti bekerja di Sarina dan kemudian kondisi keuangan kita tuh sudah tidak lagi seperti Iya. dulu waktu saya kecil. Iya. Nah, tapi di dalam pikiran saya selalu ingin saya harus keluar dari kemelut ini ya. Saya harus berusaha bagaimana caranya bekerja di Bank Indonesia. Begitu. Itu sudah tertanam. Jadi Ibu Santi. tertanam dan menjadi ibu semangat ya. Iya. Dan saat itu posisi SMP, SMA mulai kesedihan demi kesedihan, ya, mulai kesedihan. Nah, itu tapi saya terus bertekad untuk kerja di Bank Indonesia seperti itu. Nah, kemudian ayah saya dan ibu saya itu sakit, Bu Santi. Dan adik-adik itu 3, saya masih punya adik 3, laki-laki semua. Dan saya masih ingat itu ya, satu hari di mana sudah tidak ada lagi makanan sedikit pun. Oh ya Allah. Saya sudah putus asa bagaimana orang tua sakit, adik bagaimana. Nah, pada saat itulah saya terus-terusannya berdoa kepada Allah, Sang Pencipta gitu. Allah, hamba rasanya ini sudah pada titik sudah menyerah. Hamba sudah tidak bisa lagi melakukan apapun, sudah berusaha apapun, tapi hanya kepadamu hamba percaya Kak, Allah akan membantu kita. Nah, tersebutlah Bu Santi satu pagi gitu, subuh lah katakan, saya diam di dekat jendela gitu ya, karena memang belum makan dari seharian tuh saya gini gitu. Nah, tiba-tiba ada wanita 3 gitu ya. Terus saya kan selalu ramah, "Mereka mana?" gitu. Kalau artinya tuh artinya nanya gitu, mau kemana? Mau ke salon katanya gitu. Nah, gitu. Terus saya masih tetap duduk, mereka balik lagi. "Oh, kenapa pulang kembali?" gitu. Saya tanya gitu. "Salonnya tutup." Kata mereka salonnya tutup. Saya langsung tiba-tiba Mbak Santi, mungkin ini jawaban atas doa saya kepada Allah Sang Pencipta. Tiba-tiba, "Boleh oleh Maya?" gitu. Boleh disanggulin oleh Maya gitu. Mau ke salon nyanggul gitu. "Boleh oleh Maya?" Oh, kata dia, "Bisa, insya Allah kita coba ya," gitu. "Tapi tolong bawa peralatannya." Oke. Maka di saat itu bismillah saya lakukan salon ngedadak itu loh. Padahal belum pernah. Belum pernah. Dan ini suatu kenekatan dan juga anugerah ya dari Allah. Akhirnya disitulah saya tahu jadi ada sumber penghidupan juga. Jadi bahwa saya bisa ternyata. Tapi sanggulnya bagus nggak Bu hasilnya? Itu dia, dan mereka menjadi langganan. Dan bisa itu datang di waktu malam, di waktu pagi boleh. Sehingga mereka jadi. Akhirnya buka Maya Salon? Iya, Maya Salon yang tidak ada peralatan itu. Itu kisahnya sih. Tapi itu mungkin emang jalan Allah ya Bu ya, sehingga bisa ngasih jalan ke Ibu. Dan tapi Ibu punya talenta dong berarti memang. Kalau nggak kan nggak mungkin bisa juga gitu kan, bisa nyanggulin yang tanpa belajar salon sebelumnya. Itu daya imajinasinya itulah ya. Iya. Tapi semua itu saya ini rencana Sang Pencipta itu. Apapun ya Bu ya, jalannya ada aja ya, kita berusaha. Iya. Bu, tapi dari kecil memang Ibu secara akademik berprestasi ya Bu ya? Ya begitulah, tidak juga yang hebat sekali. Emang yang rajin belajar gitu? Tapi rajin belajar sambil nunggu juga orang tua yang sakit kan harus ditungguin. Iya. Ibu saya itu kan lumpuh, jadi saya harus harus nungguin gitu loh kira-kira. Jadi disitulah saya jadi sering dan senang membaca. Oh, karena itu ya Bu ya. Iya. Nah, dari tadi perjalanan karir Ibu, kemudian kan Ibu menikah, punya anak-anak, Ibu di Bank Sentral yang pastinya sibuk banget kan Bu ya. Itu bagaimana membagi waktu dan juga apakah keluarga bisa sampai Ibu sukses, pastinya kan ada dukungan dari keluarga kan. Jadi tidak hanya orang tua, tapi ketika Ibu menikah, suami dan anak-anak. Boleh cerita Bu? Oh baik. Jadi suami saya tuh sangat support saya kerja di Bank Indonesia, karena beliau juga sebetulnya sebelum menikah dengan saya kan kerja di Bank Indonesia. Bapak di Bank Indonesia juga. Tapi karena pernikahan kan harus keluar salah satu. Oh gitu. Dan saking cintanya Bapak yang keluar. Luar biasa. Oke. Nah itu kemudian Bapak sangat support, dukung. Nah sedangkan anak-anak itu juga mendukung. Dan mereka bangga gini, "Saya bangga sekali Mama tidak pakai daster di waktu pagi."
Jadi betul-betul mendukung saya bekerja. Gitu. Karena mamanya cantik terus kan kalau kerja kan. Apalagi ibu emang dari dulu fashionable. Jadi malah anak-anak mendukung sekali seperti itulah gitu. Ya. Oh, jadi memang salah satu kunci sukses dukungan keluarga ya Bu ya, suami dan anak-anak terhadap karir ibu ya Bu ya. Betul. Dan memang ininya apa tuh poinnya adalah bahwa kita harus saling mendukung ya di antara keluarga itu. Saling kunci mendukung. suksesnya juga Kunci salah suksesnya satunya saling itu. mendukung, respect itu terhadap peran masing-masing. Peran ya. masing-masing. Iya. Itu luar biasa sampai Bapak yang ngalah, Ibu yang tetap Itu berkarir dia, di itu BI. dia, Bu Santi. Mbak Santi, ini kelihatannya ini udah panas nih. Iya Bu. Lebih baik kita ngobrolnya teruskan di dalam yuk. Baik. Ayo Mbak Santi, sambil lihat-lihat nih. Iya. Tuh tanaman, seneng luarnya sih. udah cantik banget, apalagi dalamnya nih. Aduh. Seneng aja Mbak Santi. Monggo Mbak Santi, masuk ya. Ya. Kasih Ibu. Tapi ada faktor suksesnya dong Bu. Berarti apakah memang kebijakannya yang sangat lunak? Ini adalah BUH. Apa tuh? Belanja ulah hahabekan. Artinya Mbak Santi, Iya, Ibu. kelihatannya saya agak keringetan nih. Habis dari pagi banget saya ya udah lihat-lihat tanaman. Iya. Mbak Santi santai dulu Iya, aja di Ibu, sini ya. Duduk silakan dulu kalau ya, saya mau. ganti baju ya. Monggo. Oke deh Mbak Santi ya. Iya Ibu, makasih. Mbak Santi. Hai. Yuk kita ngobrolnya di dalam aja ya. Kita lanjut ngobrol. Yuk. Mbak Santi, kita lanjutkan ngobrol-ngobrol di sini ya. Yuk, sini Mbak Santi. Ini ruang Keluarga sebetulnya, ruang rileks, tapi orang-orang yang dekat di hati. Aduh, Duduklah jadi di sini. aku diterima di Tentu sini. saja, Terima kasih tentu banyak saja sahabat Ibu. dekat ya. Terima kasih. Kita lanjut ngobrol yang tadi Bu. tentu, Banyak tentu. yang pengen ditanyakan ke Ibu, boleh ya Bu ya. 36 tahun di Bank Indonesia itu bukan waktu yang sebentar loh Bu, bukan waktu yang singkat. Pastinya Ibu juga sudah melewati atau mungkin berbagai jabatan atau mungkin juga departemen di Bank Indonesia ya. Boleh cerita Bu, udah perjalanannya 36 tahun itu menduduki jabatan apa aja, kemudian suka dukanya atau yang paling berkesan dari di mana Ibu, di departemen mana yang Ibu pegang? Baik. Tentu ini Mbak Santi, saya berkarya di Bank Indonesia itu 36 tahun, 5 bulan, 5 hari. Sampai saya hitungin gitu ya. Indah sekali. Tapi tidak terasa memang sangat menyenangkan gitu ya kalau ditanyakan begitu. Nah saya menduduki posisi tentu saja mulai dari staff ya. Saya dari staff sampai direktur eksekutif. Sampai direktur eksekutif di berbagai departemen. Tetapi yang paling banyak itu atau paling lama saya itu ada di sistem pembayaran. Sistem pembayaran. Bagaimana setup mulai aplikasi accounting untuk Bank Indonesia sampai dengan bagaimana setup sebuah sistem untuk perbankan. Nah itu jadi kalau ditanyakan yang paling berkesan Mbak Santi, walaupun itu hanya 2 tahun, saya paling senang itu pada saat saya ditempatkan menjadi pimpinan Bank Indonesia di Jawa Barat. Karena kota kelahiran Ibu. Nah mungkin itu, daerahnya. tapi yang paling berkesan itu karena semua kebijakan Bank Indonesia itu betul-betul bisa diaplikasikan langsung ke masyarakat. Itu saya rasakan bagaimana memimpin dari mulai kebijakan yang diterapkan. Nah itu. Tapi ada faktor suksesnya dong Bu. Berarti apakah memang kebijakannya yang sangat lunak atau mungkin gampang atau mudah diikuti oleh mungkin para industri atau pelaku ini atau bagaimana? Ya saya senang gini karena begitu di kantor perwakilan Bank Indonesia itu kita kan menerapkan bagaimana kita menjaga inflasi katakanlah. Jaga inflasi artinya harga itu jangan berfluktuasi terlalu dahsyat begitu. Waktu itu di Jawa Barat tuh sampai bagaimana menerapkan inflasi supaya dipahami gitu kan. Nah ada di situ katakanlah customernya ya konsumen itu bersama dengan para alim ulama kita ceritakan. Pokoknya ini adalah BUH. Belanja ulah hahabekan. Artinya bahwa kalau lebaran itu please dijaga harga itu. Jangan langsung
beli diborong semuanya segala akhirnya, macam. Harga bisa naik dan seterusnya. Kemudian ke pedagang kita juga katakan, para pedagang coba lagi HTN, gerakan harga tong nararae. Kita tuh cerita seperti itu sampai mereka paham, oh iya nggak boleh ya kita melakukan sesuatu yang menyusahkan masyarakat. Jadi pendekatan-pendekatan langsung ya Ibu. Nah itu yang saya rasakan sangat senang. Iya, berkesan sekali ya, karena tadi dekat sama pelaku usaha atau industri. Termasuk adalah bagaimana pesantren kita sambungkan pesantren kemudian dengan industri yang lain ya, kemudian mitra begitu. Kemudian juga sistem pembayarannya kita dorong. Gitu. Jadi memang inline semua ya Bu? Iya, ada pesantren yang memang sudah sangat kental menerapkan digitalisasi, ada yang belum, berarti kita terapkan syariahnya, kemudian juga UMKM-nya, mereka bisnis dan seterusnya. Itu sangat menyenangkan, itu yang saya rasa. Dan dari Ibu yang ceritakan begitu antusiasnya Ibu memang sangat dari hati ya, menjiwai sekali itu. Luar biasa Bu. Dengan Ibu sekarang sudah purna tugas di Bank Indonesia gitu kan, tapi Ibu masih mengikuti perkembangan dunia perbankan nasional kita? Tentu saja saya sangat tertarik ya, sekarang ini banyak sekali bank digital yang muncul ya. Bank digital luar biasa, saya tertarik. Kenapa? Karena mereka bagaimana men-serve masyarakat itu, didekatkan lifestyle-nya itu dengan produk-produk mereka. Kita kan jadi dimudahkan Mbak Santi ya, bertransaksi ya sebagai customer di suatu bank digital, kita jadi mudah. Mau apa nih? Mau kirim hadiah, gampang. Mau belanja kemarin lebaran, gampang. Pokoknya belanja tinggal scan. Saya ikuti itu terus Mbak Santi, saya sangat senang ya, antusias, excited. Dan juga saya tentu saja mengikuti perkembangan Bank Indonesia. Perkembangan Indonesia. Nah, jiwanya Ibu di situ sih, jiwanya nggak akan bisa lepas. Betul. Nah, ini tanggal 18 kemarin itu sampai 29 nih ada KKI. Karya Kreatif Indonesia. Iya, aku lihat di Instagram. Itu produk-produk premium dari UMKM itu muncul semua di situ. Wah, itu luar biasa. Saya terus mengikuti kok Mbak Santi. Terus ya. Ibu kan juga waktu di Bank Indonesia ya, kami kenal atau kami juga ngikutin. Ibu tuh sangat perhatian Ibu terhadap UMKM itu luar biasa. Ya kan, Ibu memberikan penyuluhan, memberikan semangat juga kepada mereka. Ibu turun langsung ke lapangan. Nah, itu boleh cerita Bu, gimana sih waktu Ibu menggarap atau mungkin cerita-cerita tentang UMKM yang mungkin kebetulan pada waktu di Bank Indonesia saya diberi kesempatan itu mengkoordinir kantor perwakilan Bank Indonesia. Ada 46 kantor perwakilan Indonesia se-Indonesia itu ya. Sehingga di situ kan tentu saja di sebuah wilayah banyak sekali UMKM yang kita harus majukan. Sebagaimana diketahui kan UMKM itu merupakan sumber pertumbuhan perekonomian Indonesia. Jadi kita dorong tuh. Jadi saya sangat antusias karena itu betul-betul touch dengan masyarakat, dengan industri-industri rumahan dan seterusnya. Kita majukan. Karena gitu kalau UMKM-nya berkembang tumbuh pesat, ekonomi nasional itu kan tentu dampaknya pasti tumbuhnya luar biasa ya Bu ya. Iya betul. Gitu. Juga UMKM-nya juga Ibu kan juga sangat sosialisasi tentang UMKM go digital atau digitalisasi tadi. Itu gimana Bu, cerita sedikit tentang bagaimana waktu Ibu menerapkan digitalisasi? Iya betul. Jadi memang saya melihatnya UMKM itu ada yang tantangannya di UMKM yang harus kita kembangkan gitu ya. Salah satunya adalah persiapan mereka untuk digital. Di situ harus ada optimis dan juga di situ harus kita kompetensinya kita tingkatkan. Itu pentingnya optimis dan kompetensi dari salah itunya. Nah, itu kira-kira yang harus dilakukan. Dan kemudian UMKM juga saya melihatnya itu tentang marketing. Untuk marketing hasil produk dia itu, karena saya melihatnya ada sedikit kesulitan lah UMKM untuk marketing. Nah, karena itu tentunya itu juga harus dibantu waktu itu ya, dan terus dijalankan terus lah rasanya ini. Ujungnya dimudahkan juga dalam bertransaksi ya. Of course ya gitu. Jadi yang jualannya mudah, yang belinya juga mudah gitu ya Bu ya. Karena itu ya memang saya itu selalu mendorong UMKM untuk ayo jangan lelah berinovasi.
kreatif lah gitu. Ayo lakukan diversifikasi produk. Iya, iya. Kalau tadinya tuh cirengnya tuh rasa oncom, sekarang ada rasa keju. Yang gitu-gitu. Jadi betul-betul variasikan, menarik, terus packagingnya. Iya. Gitu. Tidak kulinernya aja ya dan sebagainya ya, memang harus dikemas. Harus dikemas dengan baik dan memang ini saatnya lah untuk digital ya, bahkan nanti globalisasi ya, internasional. Nah, karena itu maka saya tuh ingin UMKM tuh ayo pergunakanlah infrastruktur yang sudah ada nih, yaitu bagaimana penggunaan kris, kemudian snap ya untuk standarnya. Itu sangat-sangat sudah tersedia gitu. Jadi disiapkan infrastrukturnya sehingga ada kemudahan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya Bu ya. Betul. Santi, ini kita kalau ngobrol-ngobrol tanpa ngeteh ini kurang nih rasanya. Saya ajak ya ke tempat favorit saya ngeteh bersama si Bebek. Jadi masih ada tempat-tempat spesial nih Bu? Ada si Bebek biasa dengan saya suami. Bebek, maksudnya Bebek. Bebek suami. Aduh Ibu punya Kita ngeteh yuk. Siap, kita ngeteh, ayo Bu Santi. Harapan atau mungkin pesan buat para generasi muda saat ini ya? Mereka itu ada pada suatu patron yang agak sedikit galau dalam memilih karir atau apa ya, sedikit galau itu artinya mereka bertanya juga apakah lebih baik langsung menekuni satu bidang atau boleh coba yang lain bagaimana gitu. Santi, ayo kita duduk sini ya. Penuh, selalu ada bunga. Aduh, ada bunga-bunga cantik, pajangan-pajangan. Monggo, Bu Santi. Ada pojok istimewa kalau ada Bu Maya. Waduh, di sini saya kalau tiap pagi dengan Bapak ya, di sini ngeteh, ngobrol-ngobrol, pokoknya banyak waktu. Ya. Ini rangkai sendiri Bu? Ya seneng sih soalnya kan anak saya itu kan floris ya. Saya jadi ngikut-ngikut aja, nancep-nancep, dia beli bunga, saya ikut beli bunga gitu ya. Ini Ibu sendiri? Iya dengan anak saya ya. Iya emang jiwa seninya Ibu kan, dan selalu ada bunga. Romantisnya Ibu tuh di situ. Bu, ngobrol lagi yang tadi lanjut ya. Okay. Jadi kalau sekarang kan Ibu udah tadi purna tugas, kegiatan atau kesibukan Ibu mengisi waktu luang mungkin itu apa aja Bu? Apakah merangkai bunga? Nah betul ya, selain berkebun yang tadi, iya saya senang merangkai bunga. Saya ikut tuh, anak saya kan ada pesanan, ada event apa, saya ikut. Saya juga ikutan beli, ikutan nancep-nancepin, senang gitu. Itu senang. Dan juga sekarang Mbak Santi, saya juga ini hobi yang zaman dahulu yaitu nyanyi. Saya senang nyanyi. Sekarang tuh jadi lagu. Aku pernah denger nyanyi Lady Gaga. Aku sampai kaget. Lady Gaga nih. Iya betul. Nah sekarang lagi seneng lagu dari Amanda Manopo, Tanpa Batas Waktu. Itu dia. Akunya malah nggak update, Ibu update banget luar biasa Ibu. Senang lagu itu, lagu Budi Doremi ya, Mesin Waktu. Senang. Tapi itu ya Ibu kerja, hobi kan, seninya itu balance semua ya. Makanya Ibu kelihatan sekali sih auranya happy terus. Mbak Santi, ayo kita coba ini makanannya. Ini makanan rumahan Mbak Santi. Nah itu kalau itu lahir. Aku mau yang rumahan. Silakan. Ayo monggo Mbak Santi. Ya. Monggo Mbak Santi. Ya, oke. Pisang goreng. Maya sambil ngobrol nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Hal-hal mungkin yang Ibu masih ingin capai Bu dari apa yang tadi perjalanan karir Ibu 36 tahun di Bank Sentral, kemudian tadi hobi Ibu dan sebagainya, mungkin ada hal-hal yang masih ingin Ibu capai atau belum terwujud. Oke, Mbak Santi, aku itu ya udah lama sekali ingin sekali ya. Bagaimana saya memberikan manfaat untuk masyarakat secara pribadi saya ya. Saya punya yang namanya rumah kebun di Bandung Coret di sana. Nah di situ masyarakatnya tuh seneng menjahit Mbak Santi, sehingga saya sangat tertarik untuk bagaimana bersama-sama mereka kita bangun sebuah maklun ya, usaha maklun. Kemudian mereka juga kita ajarin bagaimana desain-desain baju, buat mukena yang indah, cantik. Jadi kita bermanfaat gitu untuk masyarakat sekitar di rumah kebun saya itu ya.
Luar biasa ya, mulia sekali loh Bu. Senang sekali. Hal-hal yang saya tanyakan tadi, apa yang ingin Bu capai adalah ujungnya adalah untuk bisa bermanfaat bagi orang lain atau orang banyak ya Bu ya. Mudah-mudahan ya Bu, kami doakan sukses. Amin, amin. Minum lagi Bu. Monggo, monggo. Bu, dari BI tadi kira-kira kan tadi jiwa Ibu masih kan ngikutin perbankan nasional dan sebagainya. Apa ada juga kepingin masih tetap di dunia perbankan lagi untuk bisa konsultan atau jadi apa itu insya masih Allah, ada? Insya Allah, mudah-mudahan saya selalu sehat. Saya tentu saja ingin tetap berkiprah, berkarya ya. Kalau memang saya karena ilmu pengalaman Ibu kan berharga sekali itu. Insya Allah saya ingin berkarya Bu Santi, sambil mengisi waktu juga ya. Ada hobi tetap ada, tapi juga ingin memberikan tetap bisa ada yang tetap di perbankannya juga betul, ya. Betul, apabila memungkinkan insya Allah. Iya Bu, sayang Bu, ilmu dan pengalaman Ibu Amin. yang kita masih butuh, masih perlu sosok Ibu. Iya. Oke. Kemudian Bu, harapan atau mungkin pesan buat para generasi muda saat ini ya, dari Ibu Rosmaya gitu kan, mungkin yang boleh disampaikan kepada teman-teman Prima Bu. Oke. Saya itu punya putri ya. Putri itu ada milenial, ada juga generasi Z ya gitu ya, generasi milenial dan Z. Jadi saya melihat mereka itu ada pada suatu patron yang agak sedikit galau dalam memilih karir atau apa ya, sedikit galau itu artinya mereka bertanya juga apakah lebih baik langsung menekuni satu bidang atau boleh coba yang lain bagaimana gitu, kemudian menetapkan satu bidang. Nah jadi pesan saya adalah nggak apa-apa, milih boleh, kita spesialis langsung fokus pada satu bidang. Boleh juga kita mencoba dan seterusnya. Akan tetapi tetap harus dipegang itu adalah bagaimana kinerja kita yang selalu bersungguh. Jadi lakukan semacam full tilt lah. Full tilt itu adalah maksimal dengan speed yang cepat. Nah itu. Jadi pada generasi milenial maupun Z, saya mengatakan begitu. Jadi nggak usah galau, nggak usah galau. Yakin saja, keluarkan seluruh kemampuan, bersungguh, berkreasi, all out ya. All out. Saya rasa gitu. Jadi hidup ini sangat indah begitu ya. Jadi nikmati saja, jangan banyak galonya lah ya. Bahagia dunia akhirat, jadi benar-benar gitu ya Bu. Betul Mas Anti. Oke. Jadi teman-teman atau kawan Prima, pesan Ibu Maya tadi, kita dalam melakukan sesuatu ya, artinya tidak lakukan itu dengan sungguh-sungguh nomor satu, kemudian mengalir saja ya Bu ya. Tidak boleh galau tadi kata Bu Maya ya. Jadi mengalir saja dan yakin kalau Tuhan pasti akan merestui kalau memang niat kita baik dan kita ada kesungguhan ya Bu ya. Karena Tuhan selalu memiliki skenario yang indah untuk kita. Iya ya Bu, yakin ya Bu ya. Yang penting kita tadi niat baik, yakin, dan kita tidak berhenti berusaha ya. Tapi tidak ngoyo ya, ngalir saja. Ngalir saja, jadi happy. Bersungguh gitu ya. Terima kasih banyak Bu Maya atas cerita inspiratifnya pada kawan Prima di Prima Women Series ini. Mudah-mudahan kami doakan Ibu sehat selalu dan tolong ya Bu tetap terus memberikan pengalaman ilmu bagi kami generasi muda buat memajukan bangsa Indonesia. Ya Bu ya. Terima kasih ya Mbak Santi, terima kasih kunjungannya ini. Makasih, maaf ngerepotin. Ini dibawa saja ya, nanti dibungkus saja. Iya. Makasih banyak ya Bu. Monggo Mbak Santi, monggo. Seru banget ngobrolnya Bu. Terima kasih ini loh rumah yang cantik banget, asri. Kami boleh nggak main-main lagi ke sini nanti? Tentu Mbak Santi, tentu. Bener ya Bu. Kapok ya, jangan bosan juga. Jauh. Terima kita. Aku pamit ya Bu ya, biar Ibu istirahat. Makasih banyak ya Bu ya. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat. Assalamualaikum Ibu. Dadah. Makasih Ibu. Dah. Demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Rosmaya Hadi, sosok wanita inspiratif Indonesia yang luar biasa. Saksikan Sri Kandi inspiratif Indonesia lainnya hanya di Prima Women Series edisi spesial Sri Kandi Prima.